Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo guys, welcome back to my channel. Di sini aku akan kasih tahu cara menyusun skripsi yang baik dan benar. Maka dari itu tonton terus videonya ya. Jadi hal yang pertama dilakukan adalah menentukan judul. Nah, judul itu sangat penting. Tergantung kalian jurusan apa dan ketertarikan kalian dalam suatu materi. Misalnya pada saat waktu pemilihan mata kuliah pilihan, kalian menjurus kemana lebih. Contoh misalnya kalian fakultas MIPA dan ngambil jurusan kimia seperti saya, kalian lebih ke organik atau lingkungan. Nah, di situ kita milih mau judul apa sesuai mata kuliah pilihan yang kita pilih. Nah, pada saat pemilihan judul, kita sebaiknya memiliki latar belakang yang kuat sebagai alasan kita untuk memilih judul tersebut dan merupakan inovasi yang memberikan suatu kemudahan, bukan menaikkan harga suatu pembuatan dibanding penelitian sebelumnya. Yang kedua, setelah kalian mendapatkan judul, kalian mencari jurnal, minimal 3 jurnal, lalu cari lagi sih untuk jurnal pendukung, sebaiknya 5 tahun sebelum pembuatan skripsi minimal, jadi jarak tahunnya tidak terlalu jauh. Lalu kita membuat latar belakang. Nah, latar belakang ini berisi alasan apa atau kenapa kita memilih judul tersebut. Nah, di latar belakang ini kita harus memiliki alasan yang kuat dalam pemilihan judul tersebut, sehingga pada saat seminar hasil kita dapat mempertahankan pendapat kita tentang kenapa sih kita memilih judul tersebut. Setiap alinea memiliki ide pokok kenapa hal itu penting dilakukan. Selanjutnya, di kerangka pemikiran tidak boleh ada satu alinea tanpa referensi. Nah, selanjutnya itu identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah ini berdasarkan mengenai masalah kedua pihak, yaitu pembaca dan atau penulis. Nah, biasanya di identifikasi masalah ini kita menjelaskan dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan. Kalau pertanyaan juga tidak bisa pakai tanda tanya. Nah, selanjutnya kita membuat tujuan. Tujuan ini langsung detail ke penelitian. Harus detail langsung ke penelitian, tidak ada kata basa-basi. Tujuan penelitian ini adalah selanjutnya yaitu manfaat. Manfaat penelitian ini diharapkan memberikan apa-apa, misalnya kontribusi untuk apa. Nah, selanjutnya itu tentang ruang lingkup. Nah, di ruang lingkup ini jangan mendetail tentang cara kerja. Terus harus diberikan batasan pengerjaan. Jadi batasan-batasan apa aja yang ada di skripsi kita dicantumin di ruang lingkup. Dilakuin apa aja sampai mana gitu. Selanjutnya metode. Kalau misalnya kita ngambil kayak kimia fakultas kayak gitu, pasti metodenya eksperimental deskriptif ya, karena tentang penelitian, ada pengujian. Nah, selanjutnya itu hipotesis. Hipotesis ini misalnya langsung ke inti, misalnya bla 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 berpotensi untuk menyerap apa dalam berapa persen pada kondisi optimum gitu. Jadi harus to point hipotesis apa yang kemungkinan. Nah, selanjutnya itu tinjauan pustaka, yaitu meninjau tentang metode yang digunakan, kondisi, kayak misalnya kita penentuan apa. Biasanya di pus itu yang pertama kita pakai sampel apa, itu kita bahas paragraf 1. Maksudnya misalnya kan bab 2 tinjauan pustaka. Nah, yang A-nya saya sampel apa gitu. Nah, jelasin tentang itu. Terus biasanya alat yang digunakan, metode yang digunakan, kayak pengertian kalau tinjauan pustaka tuh kayak gitu. Biasanya tulisnya secara outline aja, garis besar. Misalnya kita menguji CR, tapi jangan bahas logam beratnya dikit aja, langsung ke intinya itu CR. Jadi langsung ke inti apa aja yang kita lakukan, jangan terlalu umum. Nah, bab 3 itu kan
cara kerja, metode alat dan bahan. Nah, alat dan bahan dibentuk dalam bentuk paragraf, tidak boleh disebutkan satu persatu. Maksudnya tidak boleh disebutkan satu-satu ke bawah, jadi dibuat secara paragraf. Begitu juga dengan bahan. Lalu cara kerja. Nah, cara kerja ini harus secara sistematis, kayak bertahap. Apa aja yang dilakuin dulu, misalnya kondisi optimum dulu yang dilakukan, atau pengujian SNI dulu yang dilakukan, atau preparasi sampel, pembuatan standar. Nah, itu harus berurut. Apa aja tahapan yang kita lakukan di cara kerja harus berurut, tidak boleh mengacak. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita udah sampai hasil, yaitu kalau bab 4 tuh biasanya hasil dan pembahasan ya. Nah, hasil dan pembahasan ini biasanya hasil cuman intinya aja dapat berapa, kayak nggak dijelasin cara menghitung, dapat data dari mana, itu bisa dicantumin di lampiran. Kalau hasil langsung ke hasil dan langsung dibahas. Pembahasan jangan ngebahas kenapa ditambah ini, tapi lebih ke metode, kenapa hasilnya begini, alasannya dikaitkan, apa ada faktor lain, misalnya kalian melakukan uji pH, apa pH berpengaruh terhadap hasil atau bagaimana. Jadi tidak boleh membahas tentang kayak ditambahin besok vitamin HCl kenapa, atau penambahan reaksi ini untuk apa. Selanjutnya yaitu saran dan kesimpulan. Biasanya kesimpulan berisi paragraf menjelaskan data yang didapat. Jika saran biasanya isinya apa yang perlu dilakukan, kayak biasanya kalau saya saran isinya penulis tentang apa yang perlu dilakukan lagi setelah penelitian ini, kayak saran untuk melakukan, misalnya kita belum melakukan uji apa, bisa ditulis di saran. Nah, biasanya kalau daftar pustaka isinya semua hal yang kita sitir di laporan harus ada di daftar pustaka, gak boleh ada yang tertinggal. Biasanya daftar pustaka kalau misalnya udah sampai hasil bisa sampai 3 lembar lebih ya, bisa banyak sekali. Tapi kalau sampai seminar proposal cuma sampai bab 3, biasanya cuma 2 lembar. Lampiran itu setiap kampus kayaknya beda ya, tergantung kampusnya. Kalau di kampus saya biasanya lampiran pertama itu diagram alur penelitian, selanjutnya lampiran 2 itu biasanya pembuatan reaksi, atau kalau misalnya ada standarisasi larutan itu di lampiran kedua. Lalu lampiran ketiga kayak data-data, kayak misalnya SNI yang digunakan, syarat-syarat, misalnya kita pakai peraturan pemerintah apa, kalau misalnya di sampel air atau sampel apa kita pakai peraturan apa untuk syaratnya, itu bisa dicantumkan di lampiran. Hasil perhitungan, tabel, pembuatan grafik itu juga bisa dicantumkan di lampiran. Biasanya kalau misalnya nggak tahu semua kampus atau enggak, terakhir itu ada riwayat hidup ya, itu menjelaskan kita siapa, lahir di mana, kerja di mana, terus sekolah di mana, SD, SMP, SMA. Kalau misalnya kalian mau tahu lebih lanjut tentang cara pembuatan PPT atau kayak contoh hardnya yang ditampilkan, nanti ya lain kali aku buat lagi video lanjutan dari video ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa follow Instagram aku ya. Bye bye, sampai jumpa di next video. Dadah.